Bapak Henry Kesuma ahli warga. Biasa saya nggak bikin ini, nggak bikin PPT teman-teman, ya. Dan sudah setengah 12 loh teman-teman. Ya, saya tadi dibilang sama Pak Jof 1 jam. Kalau 1 jam udah lewat setengah 1 teman-teman. Tapi karena lagi puasa nggak apa-apa lah ya. Ya, jadi teman-teman yang nggak puasa kita belajar puasa lah ya. Ya gitu ya. Oke. Ya. Karena kalau dikasih sejam tadi sama Pak Jofri, saya bilang kayaknya nggak cukup saya gitu loh. Nah akhirnya ada cerita yang saya potong aja, saya nggak mulai. Teman-teman, saya diminta sharing oleh One Vision, thank you One Vision ya untuk beri kesempatan, juga Pak Paulus yang mengundang saya, dikasih kepercayaan untuk tanggal hari ini ya. Dan teman-teman yang merayakan Jumat Agung, selamat Jumat Agung ya. Hari ini adalah hari refleksi kita sebetulnya untuk kita melihat bahwa ada penderitaan kemarin dan besok adalah harapan, besok adalah Paskah ya. Jadi selamat Paskah karena hari ini kita bisa ketemu. Ya, selamat Paskah untuk merayakan Paskah besok. Besok adalah pengharapan besar bagi umat Kristiani. Ya, teman-teman. Thank you kepada teman-teman semua yang boleh hadir ya, baik yang di Zoom, baik maupun yang di kantor. Teman-teman, saya nggak tahu saya diminta apa, karena biasa Power Session itu adalah sharing tentang perjalanan di bisnis pro. Ya, saya join itu 2007. Oke, saya 2007 saya join itu setelah saya sakit gagal ginjal dan saya sudah transplant. Jadi saya sakit gagal ginjal itu 2005, ya 1,5 tahun bertahan dengan ginjal udah fungsi 30%, akhirnya cuci darah, nggak tahan juga akhirnya cuci darah. Jadi gagal ginjal itu, teman-teman kalau yang udah sakit ginjal itu jangan sekali-sekali Chinese medicine atau herbal. Ya, karena musuh terbesarnya adalah herbal atau Chinese medicine kalau orang yang gagal ginjal. Karena saat itu saya minum teh, katanya seduhan ini akhirnya langsung hitungan bulan langsung gagal, langsung cuci. Oke, nah setelah cuci 3 bulan kemudian saya cari donor, puji Tuhan, Tuhan berikan donor dan saya transplant 2006. Oke, 2006 saya transplant, 2 tahun saya harus bed rest, tapi Pak Wahidin datang 2007. Dia bilang, Henry kalau lu kerja lagi alat berat, import spare part, dia bilang, lu nggak mungkin lah dengan kondisi sudah transplant. Ya teman-teman ngedengar, oh udah transplant nggak apa-apa ya, sakit banget teman-teman transplant itu. Kalau ibu-ibu yang melahirkan sesar sakit nggak? Ya itu kan cuma 10-15 cm kan, ini 35 cm nyabit ya operasi ya. Jadi dari sini tuh sabit ke sini. Jadi ginjalnya taruhnya di depan. Nah di depan ini tidak boleh dipukul. Karena kalau kita ginjal kita di belakang, itu ada tulang belakang yang jaga. Ketika transplant dia ada di depan nggak ada yang jaga, karena ini nggak ada tulangnya. Jadi kalau dipukul langsung tuh ginjalnya rusak. Maka kalau ada anak kecil lari itu kita mesti jaga ininya, bukan yang tengah gitu ya. Yang ini yang dijaga gitu. Gitu. Jadi saya kalau itu aduh setengah mati nih saya bilang. Tapi puji Tuhan sih teman-teman, ketika kita dari sakit Tuhan kasih kita kesembuhan ya, dan tidak cuci darah lagi. Nah, pada saat kita dikasih enak ya, kita dikasih sehat, kita suka lupa. Ya, ketika kita dikasih prestasi kita juga suka lupa. Ya, jadi ketika saya dikasih sehat, hari-hari kerja biasa ya, memang akhirnya bangun bisnis ya, Prudential saya bangun gitu ya. Tapi di dalam itu kadang kita lupa dan baru sadar lagi ketika 2017 saya masuk rumah sakit lagi, akhirnya ginjal cangkokannya rusak lagi. Jadi umur saya punya transplant itu 11 tahun. Tapi saya bersyukur, 2006 saya divonis gagal ginjal, saya sakit, perusahaan saya juga sakit. Kenapa?
Karena yang menjalani perusahaan itu saya semua. Saya yang import, saya yang beli barang, saya yang bongkar, saya yang mesti kirim, saya mesti ngatur keuangan semua saya. Si Superman-nya sakit, ya perusahaannya juga sakit. Oke. Nah, Tuhan kasih saya jalan di Prudential. Buat apa saya nggak tahu. Sampai saya tahu 2017. Bahwa ketika saya gagal lagi, bisnis saya sudah jalan. Dan pada waktu saya di Singapura lagi, berobat lagi untuk mempertahankan ginjal itu, untuk tidak sampai cuci darah tuh 1 miliaran lebih kurang lebih. Itu dalam hitungan 2 bulan. Jadi bolak-balik, makanya saya biopsi ginjal, biopsi sumsum tulang belakang, biopsi kulit, ya itu sakitnya banyak. Jadi sel darah putih 0. Ya teman-teman kan di sini cuma Pak Henry sakit. Di sana tuh sengsara banget saya karena pingsan di MRT gitu loh. Jadi terus saya pergi ada hamba Tuhan temenin saya di MRT. Lagi rame MRT. Itu hamba Tuhannya bisa ngomong, "Pak, bangun. Orang ini sakit, dia mau duduk." Dia bisa begitu tuh hamba Tuhannya gitu loh. Saya yang duduk. Gitu loh. Padahal saya memang waktu itu HB saya cuma 6. Ya, teman-teman, HB 6 itu maunya tidur doang kerjaannya. Benar-benar nggak mau ngapa-ngapain, tidur dan makan tidak enak. Maka HB 6 tuh rata-rata orang udah harus transfusi darah. Ya, 8, 7 pun sudah transfusi. Tapi saya 6 masih jalan-jalan di Singapura sendiri. Tricia nggak ikut. Tapi hari ini izin ya, Tricia lagi ngajar sekolah minggu untuk Paskah. Jadi dia nggak bisa hadir, ya dia titip salam. Jadi di Singapura saya tuh sendiri, jadi berobat sendiri 2 bulan tuh bolak-balik karena dia mesti jaga anak. Ya, jadi akhirnya yang saya bilang, dok nih gimana? Ya saya kasih obat paling ampuh. 1 ampul itu 4 juta, dia suntik saya 4 ampul, 16 juta. Nggak naik juga, saya punya HB. Ya udah dok, saya pulang dah. Nggak tahan, ngapain saya bayar, udah mahal banget nih. Dan saya bilang pas ampul itu 16 juta gue cicil sama lu ya dok ya. Saya cicil, saya bayar deh. 2 bulan balik. Nah, ke Jakarta akhirnya saya suntik dengan merek lokal Indonesia punya. Gitu, Hemapo namanya. Ya kan, ini tahu. Rizka tahu kan, namanya gue ngalamin cuci darah juga. Ya, kenapa perlu hormon EPO? Itu EPO-etil. Hormon EPO itu ketika ginjal rusak, dia tidak bisa kasih sensor kepada sumsum tulang belakang untuk menghasilkan sel darah merah. Karena ginjal itu menghasilkan hormon EPO. Nah, combine-nya dengan zat besi, baru pabrik sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah merah. Gitu loh. Jadi ginjal itu memberikan sensor tuh banyak sekali. Jadi bukan hanya gue buat urin doang, enggak, dia membuat kulit kita lembut itu dari sensor dari ginjal. Ya, dia mengontrol dia punya mineral di dalam badan kita tuh ginjal. Jadi jagalah ginjal teman-teman, betul-betul jaga. Ya, jangan minum sembarangan, jangan, musuh terbesar juga adalah begadang. Ya, jangan tidur tuh sampai jam 2 pagi, karena saya dulu tidurnya sampai jam 2. Gitu, jam 5, jam 6 udah bangun. Gitu. Nah, kadang lupa, pas cangkok juga udah begitu juga, akhirnya dipercepat lah 11 tahun. Ya. Kadang orang ketika cangkok harapannya dia akan seumur hidup. Enggak, teman-teman. Yang cangkok itu ada umurnya. Kenapa? Donornya adalah tidak sedarah. Ya, jadi karena orang lain yang donor, seperti teman-teman kalau ngalami ada virus di dalam badan, ada batuk, pilek. Apa yang dilakukan oleh badan kita? Dia akan punya antibodi untuk mengusir itu pilek. Ya kan? Teman-teman nggak usah makan obat. Coba dengan COVID juga dia minum antibodi itu akan menghasilkan untuk mengusir. Nah, dia bilang sekarang di dalam badan itu ada ginjal orang. Bagi dia itu benda asing. Bagaimana antibodi badan untuk mengusir tuh ginjal? Itu tugasnya antibodi. Karena gue nggak mau ada tamu di dalam rumah. Saya nggak kenal nih tamu siapa. Nah, tugasnya itu antibodi itu untuk mengusir. Makanya obat yang dimakan adalah menekan daya tahan tubuh. Menekan antibodinya supaya antibodi tidak terlalu tinggi. Nah, banyak orang yang cangkok itu dia dikasih ginseng dia minum, dikasih obat kuat vitamin dia makan. Nggak boleh, karena antibodi itu akan naik. Sedangkan obat yang dimakan per 12 jam itu menekan antibodi. Itu bertentangan. Kadang orang kita baik kok. Ya Pak, coba minum nih buat lu sehat. Memang kelihatan, tapi orang yang sakit nggak tahu. Karena dia sudah biasa, sudah sehat, dia main makan aja. Nah, saya tahu itu dari awal, makanya saya nggak makan begituan. Vitamin juga saya nggak makan, karena kita nggak punya antibodi. Kalau orang sakit saya nggak kunjungin. Gitu. Padahal bisnisnya Prudential kan, harus mengunjungi orang sakit. Gitu ya.
Ya ini perjuangan yang nggak gampang, maka kalau sakit ya istri saya yang berkunjung gitu loh. Karena saya nggak punya antibodinya. Tapi someday 2016 dimulai, itu kondisi saya mulai turun, mulailah dari diare. Hari ini saya sudah diare udah 3 minggu. Ya teman-teman udah lihat saya udah turun 10 kilo gitu, karena diare aja ini. Gitu ya. Saya harap di panggung nggak diare gitu kan. Gitu. Tadi pagi udah 3-4 kali gitu loh. Jadi teman-teman bersyukur nggak diare? Ya bersyukur turun berat gitu aja. Jangan lihat keselnya gitu loh. Bersyukur aja turun berat gitu. Dan bersyukur lagi minum boleh banyak. Kalau nggak dehidrasi. Musuh saya kan nggak boleh minum. Ya kan? Karena saya tidak bisa buang air kecil. Sama sekali tidak ada urin gitu. Jadi ketika diare puji Tuhan akhirnya bisa keluar gitu kan air ya kan. Jadi bagaimana melihat segala sesuatu itu dengan positif. Ya. As a human, teman-teman dikasih pilihan untuk melihat sebagai positif atau tidak. Oke. Ya, saya cuma mengajak teman-teman tidak mau bersedih, tapi akhirnya 2017 cuci darah sampai sekarang sudah 5 tahun. Ya, puji Tuhan, teman-teman saya yang cuci darah sudah meninggal satu persatu. Ya, saya juga nggak nyangka turut berduka kepada Rizka, mamanya nggak nyampe setahun cuci darah meninggal. Ya, tapi Tuhan baik banget sama saya sudah 5 tahun cuci darah. Dan kalau teman-teman lihat saya nggak kelihatan kayak orang sakit, ya kan? Itu anugerah besar dari Tuhan. Tuhan yang pimpin loh, benar-benar. Ya, masih semangat kerja, mungkin masih lebih gila kerja gitu loh teman-teman. Ya, tapi tahun ini tahun struggling buat saya. Ya, struggling di dalam bisnis, ya, struggling dalam rekrut, dalam jualan. Saya sudah jualan banyak tapi belum ada yang closing gitu loh. Ini tahun perjuangan yang saya lagi membentuk, saya punya sendiri dengan pola pikir yang baru. Ya, makanya saya bilang saya dengan judul komitmen. Bagaimana kita di tengah struggling, you stay in your commitment. Oke. Ya, saya berbagi cerita sakit saya sudah beres, saya orangnya udah ada di sini, jadi tenang aja. Saya yang akan nanggung, ya ada Pak Akbar juga, dia pun udah happy-happy aja dengan kondisi ya, nggak usah disesali. Tuhan itu memilih you dan saya, itu privilege. Dia tidak kasih ke semua orang. Kenapa? Kita orang yang kuat. Gitu. Jadi kalau Tuhan izinkan segala suatu kesulitan kepada teman-teman, belajarlah bersyukur. Bahwa you diizinkan Tuhan untuk menjadi orang yang naik kelas. Jangan ngomelin Tuhan. Ketika kita hidup dalam gelap, jangan jatuh di dalam gelap lagi. Kita jatuh di dalam gelap itu mengomeli Tuhan. Menyesali. Oh Tuhan kasih gua gini, kok kita ngomelin Tuhan tuh udah jatuh. Lu hidup udah susah, udah gelap. Terus masuk lagi ke dalam gelap. Bagaimana dari gelap kita pindah ke terang? Bahwa ada pengharapan. Tapi kalau kita dari gelap jatuh lagi ke gelap, habislah hidup kita. Gitu. Siapa lagi yang akan nolong kita kalau Tuhan aja lu marah-marahin? Iya kan? Penolong kita kan cuma Tuhan kan? Terus Tuhan lu marah-marahin. Masa Akbar udah gue mau tuh Akbar mau nolong saya? Mau gak Akbar? Enggak lah, lu gila Hen gitu kata dia kan. Ya masa Tuhan udah kita marahin terus doa lagi minta Tuhan tolong. Gendeng kitanya gitu loh. Maka saya bilang belajarlah untuk bersyukur. In any time, ya di dalam situasi apapun belajar kita bersyukur. Untuk kita baru tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, oke teman-teman, ini perjalanan saya dari sakit. Apakah di dalam cuci darah ya baik-baik saja? Enggak, kemarin juga hampir saya udah pingsan 3-4 kali cuci darah, udah hampir meninggal gitu. Sampai panik seluruh dokter gitu loh. Kemarin juga mulai kram lagi gitu loh. Jadi teman-teman kalau cuci darah tuh yang paling gak enak kram ya. Rizka mungkin tahu mamanya kalau pas kram itu nggak ada yang bisa nolong. Only your body yang bisa nolong. Gitu loh. Nggak bisa mesinnya dimatiin juga nggak bisa. Oh ya keramnya udah mulai. Tinggal jantungnya mau stop apa enggak. Kalau dia masih kuat dia bisa jalan. Karena ketika mesin ini sudah, saya kan pasang selang di sini. Kalau sudah masuk ke mesin udah nggak bisa apa-apa. Udah mesin yang bekerja. Gitu. Karena dia nggak bisa stopin. Gitu. Dan kalau sudah mulai drop, ya tinggal matiin mesin dan bisa recovery nggak? Karena saya ngeliat tetangga saya meninggal banyak sekali. Gitu lagi cuci ya meninggal ya sudah. Gitu. Ya kalau Tuhan masih kasih saya 5 tahun ini itu anugerah besar teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman yang sehat belajar bersyukur untuk kita lihat ada pengharapan di ke depan kita. Oke. Nah, teman-teman hal yang kedua saya akan cerita, saya udah ngomong dengan beberapa leader. Puji Tuhan saya dapat polis PPH. Even saya sudah cuci darah. Ya. Orang pertama yang sakit kritis
dan cuci darah, kondisi cuci darah Prudential boleh terima. Ya, tapi jangan dijadikan nilai jualan kepada orang ya. Karena ini tidak akan diterima ke semua orang, teman-teman. Perjuangan saya untuk menerima PPH ini adalah 13 tahun, 14 tahun kurang lebih. Dimulai 2005. Ya, 2005 saya ajukan medical decline. 2006 ajukan langsung decline. 2007 medical decline. Oke. 2008 sudah transplant, dia medical juga, decline juga. Gitu loh. Terus setiap tahun saya ajukan ada yang langsung decline, ada yang medical, decline, medical. Medicalnya bayar siapa? Saya yang bayar. Bukan Prudential yang bayar. Karena dia sudah tahu saya existing condition. Gitu loh. Jadi sekali medical tuh 2 juta, 2 juta setengah karena semua badannya di medical gitu ya. Sampai 2021 itu tahun ke-13 saya ajukan lagi di Januari PGB decline. Oke, minggu kedua decline gua masukin lagi PSS. Dia decline lagi. Saya masukin surat. Saya adalah leader Prudential, tolong saya bisa dianalisa. Oke, dia bikinlah saya medical, biaya sendiri. Oke, akhirnya medical, saya medical, dia bilang cek urin. Gue bilang nggak ada urin, apa yang mau urin? Minjem urin bapak aja dah. Situ saya bilang, ya kan, saya nggak ada urinnya, saya bilang. Oh gitu ya, ya udah saya udah bayar kan, bayar akhirnya di cashback sama dia dibalikin ya sudah. Tahu-tahu itu pakai PSS, tahu-tahu keluar, ya H20. Oke, H20, red up, exclusion ginjal. Ya, jadi kalau saya sakit ginjal dengan keturunan yang nggak ganti, saya pernah patah tulang juga nggak diganti. Saya punya USG abdomen juga ada polip di dalam badan juga nggak diganti. Ya sudah saya terima aja, 3 kali lipat preminya. Oke, ya udah saya ambil karena sakit saya belum tentu hanya ginjal, ada COVID, ada apa banyak sekali. Ya saya ambil sampai sekarang. Nah kemarin saya coba klaim. Ya, saya coba ya ginjalnya saya coba klaim. Ya, polisnya di-terminate. Oke. Jadi minggu lalu itu saya rubah udah ke PGB akhirnya. Karena pas tahun lalu saya rubah dari PSS saya naikin ke PGB ya. Ya dikasih ke PGB. Nah, tapi minggu lalu di-terminate, surat terminate-nya ada. Kenapa saya klaim? Karena underwriting-nya tidak jelas. Oke. Nah, saya banding langsung issued 1 hari. Jadi minta maaf Prudential sama kita bahwa memang saya di cover, tapi memang di jalan nggak di cover ya, nama Henry bandel gitu kan, gitu ya. Coba aja namanya gue coba, gitu kan. Gitu. Karena di saya punya polis tidak ada tulisan exclusion. Pada waktu dia cetak polisnya tidak ada exclusion, tapi saya lihat di proof force ada exclusion. Gitu loh. Ya gue coba aja. Kalau Tuhan kasih ya kasih kan, enggak ya enggak. Buktinya polisnya kan dikasih kan, ada kan? Ya, tapi akhirnya udah nggak ada, ya udah saya nggak akan klaim. Memang harus bayar sendiri. Teman-teman, saya cuci darah 5 tahun, tahu nggak udah berapa? Udah 1,2 M. Ya, saya nggak pakai BPJS. Sekali cuci darah 2,2 juta. Ya, Rizka mungkin BPJS ya. Ya, saya nggak pakai BPJS. Gitu. Makanya beda, bukannya bedain BPJS sama enggak. Kalau saya memang nggak kelihatan, nggak hitam, nggak apa. Mungkin Rizka, Anton bisa lihat orang yang di situ pasien tuh hitam. Gitu. Memang bayar ada duit ada barang lah ya gitu loh. Ini mahal 2,2 ya sudah. Ya teman-teman hitung 1 bulan itu kurang lebih 10 kali cuci darah 22 juta belum obat belum apa ya kan belum epoetil hormonnya belum zat besi itu 25 juta sebulan. Kali aja 5 tahun. 300 juta setahun kali 5 1,5 M. Kalau Tuhan hidupin kasih saya lagi 10 tahun hitung saya harus cari berapa banyak untuk kasih rumah sakit. Dan itu biaya hidup, bukan buat hidup, hanya buat bisa hidup. Gitu loh. Ya teman-teman, maka saya bilang kita tidak tahu apa yang terjadi Tuhan izinkan ke depan. Bekerjalah, berkomitmenlah sama diri teman-teman untuk berjuang saat ini ketika Tuhan kasih kita sehat. Ya, jadi PPH yang Tuhan kasih sama saya itu anugerah. Ya, saya bantu satu leader saya juga yang sudah cancer diterima. Gitu. Tapi jangan jadikan ini standar, oh si Henry itu terima, teman-teman, please jangan. Karena tidak semua orang akan diterima. Oke? Karena ketika teman-teman nanti di-terminate, mental you akan drop. Saya hanya ngomong kemarin sama Pak Irwan, polik gue di-terminate nih. Dia bilang,
Kok bisa dia bilang? Wah, karena lu upload kali di sosmed kata dia. Iya kan? Langsung suruh take down. Ya udah gua take down dah. Gitu. Ternyata memang bukan salah saya gitu loh. Memang pro-nya yang salah. Jadi underwriting yang dulu isutin sama underwriting sekarang dia nggak baca historinya. Gitu. Jadi dia minta maaf sama saya, ya sudah. Oke, teman-teman, apa yang akan saya lakukan? Saya akan tinjau ulang, minta H20-nya turun. Terus I will fight. Ya, teman-teman, it is commitment. When kita tidak dapat, ya teruslah mencoba, never give up. Sampai antara lu yang nyerah atau gue yang nyerah. Iya kan? Iya. Akhirnya kan Prudential yang kasih aja. Dan ingat, ketika fight jangan pakai satu cara, banyak cara teman-teman. Banyak cara. Ya saya minta tolong oleh Bu Waiwan, saya minta tolong oleh Pak Rusli, bagaimana ngobrol untuk saya bisa di cover. Tapi saya rasa Tuhan izinkan saya memang nggak sakit yang lain gitu loh. Memang saya cuma ginjal yang lemah. Karena lever saya bagus, jantung saya oke, nggak ada masalah gitu. Saya harap jangan lagi sih. Karena satu aja udah cukup repot gitu. Ya. Teman-teman, this my story. Ya, ini tentang perjalanan saya di dalam kita belajar berkomitmen. Ya, jadi teman-teman ketika kita gagal sekali, jangan give up. Ya, jangan sekali-sekali kita give up. Namanya komitmen. Ya, you commit dengan tujuan yang you akan capai. Apa tujuan teman-teman? Ya, kita sudah dengar kemarin Robi Oktober, oke? Bagaimana komitmen itu you harus punya tujuan yang jelas. Ya, tujuan saya waktu itu adalah saya ingin punya polis Prudential. Tapi memang dia kasih hanya bronze. Ya sudah, saya terima dengan bronze. Tapi bisa nggak kalau lu udah terima gua bronze, bisa upgrade nggak sampai ke Singapura? Ya saya yakin bisa kok. Ya tinggal tunggu waktunya aja. Ya kan? Kita dikasih akal budi untuk berpikir untuk kita bagaimana kita bisa upgrade. Kita bisa upgrade. Ya di dalam bangun bisnis, saya rasa teman-teman juga akan mengalami banyak ujian. Ketika kita mengalami banyak kesulitan, bagaimana teman-teman upgrade dan jangan give up. Memang naik turun roda itu akan ada, tapi kalau teman-teman give up, bukan gua banget dah. Ya you nggak akan dapat apa-apa. Kita tidak akan dapat apa-apa. Apa yang teman-teman apa? Menyesal doang. Ya kan? Komitmen dibuat untuk dicapai. Tujuan itu dibuat untuk dicapai dan itu perlu komitmen setiap hari. Setiap waktu itu you perlu komitmen untuk berjuang untuk mencapai apa yang teman-teman mau. Ya. Oke, saya akan masuk ke sesi tentang komitmen. Temanya sebelumnya kita main games dulu, boleh? Siapa yang mau games? Boleh berdiri yang agent? Seluruh agent yang masih agent boleh berdiri. Mau nggak? Saya kasih angpau ini. Nah, saya sudah siapkan 18 angpau. Ya. Ya, di situ ya di bangku teman-teman aja. Agent ya. Oke, agent ya. Agent dulu yang bekerja. Oke, ingat hadiah itu tidak pernah dikasih free. Ya, you harus take action. Oke. Teman-teman, saya akan kasih angpau itu ada 18, ada yang 100.000 isinya, ada yang 50.000, ada yang 10.000, ya, ada yang Anda kurang beruntung. Oke. Nah, teman-teman di ruangan ini ada amplopnya itu, teman-teman harus cari. Tapi you nggak boleh lihat isinya, karena itu ada di dalam amplop. Oke, ini bagaimana you komit mencari, ya. Dan itu semua ada di bawah kolong bangku teman-teman. Jangan dibuka, jangan diambil. Oke, teman-teman agent, kamu puas dengan amplop yang ada di bawah bangku teman-teman nggak? Kalau nggak, you boleh tukar dengan leaders bangkunya. Oke, silakan dan you harus nego dengan leaders yang ada. Ya boleh cek di bawahnya ada amplop nggak? Kalau nggak ada, you boleh tukar cari yang ada. Jangan diambil ya, jangan diambil. Ada berdiri yang agent jangan diambil, amplopnya jangan diambil.
Jangan diambil. Oke, ada ya? Nggak ada. Oke, yang nggak ada kalau mau cari di tempat leaders yang ada silakan nego sama leaders ya. Berjuang sama leadernya mau pindah nggak? Hah? Nggak boleh, satu aja. Kalau yang ada, kalau nggak kan nggak tahu isinya. Silakan kalau mau tukar. Jangan diambil ya, jangan diambil. Jangan diambil. Duduk aja di situ. Oke? Sudah? Sekarang AAD yang berdiri. Sekarang AAD berdiri. AAD. Oke, AAD boleh lihat kalau ada boleh tukar sama AD-nya. Kalau memang udah puas dengan yang ada ya udah stay. Kalau mau tukar sama yang ada silakan tukar dan nego sama AD-nya. Boleh nyari. Ingat ya, ada isinya Anda kurang beruntung ya. Di dalam amplop itu ada Oke. Wah, itu Ade dipaksa pindah. Udah jangan begitu, nggak boleh gitu. Oke, udah ya. Sekarang Ade punya otoritas, boleh pilih siapa yang mau pindah, dia pindahin. Ade ya, boleh pilih mau yang mana. Karena you udah Ade. Ade mau tukar sama yang agent, langsung agent harus ikut. Oke, Ade mau pindah? Oke, sudah ya. Sudah ya. Oke, please teman-teman. Sudah ya. Sudah. Sudah ya semuanya. Saya sekarang, you udah puas dengan pilihannya? Sudah. Saya kasih waktu 1 menit, boleh pilih kalau mau tukar semuanya. Boleh pindah kalau mau sekarang 1 menit. Ya. Yang Anda kurang beruntung itu ada 10 amplop. Oke. Kalau sudah teman-teman sudah. Oke, udah nggak mau pindah lagi? Close ya. Oke, silakan ambil, silakan buka. Anda kurang beruntung. Oke. Udah jangan diambil udah. Oke. Selesai ya, udah ya. Yuk, mau balik ke tempat duduk, teman-teman silakan. Itu nanti buat jatahnya Hendrik dan itu Bahar.
Ada yang dapat Anda kurang beruntung? Boleh bangkit berdiri. Oke, boleh beri aplaus teman-teman kepada. Sometimes kita dikasih kesempatan untuk memilih, tapi kita memilih dan kita bisa salah pilih. Ya, teman-teman, kita bisa salah pilih. Tapi belajarlah untuk happy aja. Tadi Ibu yang nggak apa-apa, saya nggak pindah juga is oke. Belajarlah berespon dengan ketika kita terimanya juga memang song. Karena pada waktu kita kerja, kita berbisnis, kita prospek, kita bisa dapat dengan hasil yang nol. Tapi belajarlah kita bersyukur. Oke? Ya, ada yang dapat 10.000? Boleh berdiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, masih ada 5 lagi yang belum dapat. 3 lagi. Oke, duduk. Oke, duduk teman-teman ya. Teman-teman, kadang kita juga akan dapat suatu hal yang kecil. Bersyukurlah dengan hal yang kecil juga. Ya, karena kecil atau besar kan kita yang punya perspektif. Ya, jadi teman-teman jangan merasa 100.000 besar, 10.000 kecil, enggak. Anugerah Tuhan itu akan dihitung dengan sama. Belajarlah bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan, even itu kecil. Karena dari kecil kita akan bisa menjadi lebih besar. Ya, yang penting kita usaha. Yang saya kayak ajak tadi teman-teman, you take action. Tapi banyak dari teman-teman yang hanya stay. Ya, you tidak mau, you puas dengan yang ada hari ini. You tidak mau move. Memang hasilnya kita nggak tahu. Tapi hasilnya teman-teman akan lihat, oh gue dapat zong. Sebetulnya you punya kesempatan untuk pindah. You punya kesempatan untuk pindah tukar dengan AD, dengan AAD. You punya kesempatan. Tapi kita tidak pernah mau ambil kesempatan yang Tuhan berikan sama kita. Kenapa? Tuhan gue udah cukuplah segini, kita cukuplah segini. Ya, betul itu. Terus akhirnya ketika kita dapat song, kita ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih dia kita kebebasan loh, free will untuk kita memilih. Ya, saya mengajak teman-teman ketika kita melihat opportunity yang ada, please thinking, be wise, dan kita take action. Ya, puas nggak? Kita nggak pernah tahu. Memang kita nggak pernah tahu. You pindah pun kita nggak tahu itu dapat apa enggak. Tapi you mesti punya strong belief yang kuat bahwa oke, saya kayaknya feel saya bagaimana, ngelihat Tuhan maunya seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Saya juga tidak tahu ditaruh di bangku mana. Ya, saya cuma kasih uangnya, you taruh bebas dan ada songnya, ada yang kosong. Oke, teman-teman ada yang dapat 50.000? Pak David ya kayaknya tadi, bukan? Ada yang dapat 50.000? 1. Oke, berarti ada 1 lagi yang belum. Oke. 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 Ini AD-nya didenda loh kalau 50 kali 2 ntar. Nah, iya udah telat. Oke, teman-teman ada yang dapat 100.000. Oke, ya boleh berdiri. Ya, sometimes makanya yang besar itu tidak akan banyak teman-teman. Ya Tuhan kasih kita ada yang besar, ada yang kecil, kita bersyukur. Dan tetaplah berjuang, kita nggak pernah tahu kapan dia pindah dari situ ke depan. Ya kan, karena ada take action, ada usaha. Sedangkan banyak dari kita yang saya melihat diam gitu, malu-malu. Ya kan, dan dia tidak mau. Teman-teman di dalam bangun bisnis, tidak boleh ada kata malu-malu. Oke, boleh skip. Ya teman-teman kalau teman-teman merasa malu, ya hasilnya juga malu. Dia akan ngasih juga ngintip juga malu. Dia aja malu, masa gue mesti kasih dia vulgar? Nah mau dia juga malu-malu. Berkat itu dikasih juga tidak boleh teman-teman dengan malu-malu, diam-diam. Gak bisa. You take action, berjuang. Ya, komitmen itu dikerjakan. Ketika teman-teman melakukan komitmen yang kuat, orang lain akan melihat.
dengan melihat orang akan mengapresiasi teman-teman bahwa you kerja itu luar biasa. Dan hasilnya teman-teman akan nikmati. Ya, makanya saya mengajak teman-teman komitmen lah. Komitmen itu urusan teman-teman dengan diri teman-teman. Komitmen tidak ada urusan dengan di luar. Komitmen urusannya dengan internal. Ya, komitmen teman-teman teman-teman nggak boleh pernah bosan. Teman-teman pernah makan nasi putih, pernah bosan nggak makan nasi putih? Minum air putih pernah bosan nggak? You bisa nggak bangun komitmen like that? Seperti makan nasi putih yang tidak pernah bosan. Tapi menunya boleh ganti-ganti. Supaya apa? Saya makan soto enak, saya makan gado-gado nasi enak, ya kan? Saya makan pindang enak dengan nasi, dan nasi itu tidak pernah bosan. Jadi komitmen itu jangan dibuat bosan. Karena kalau komitmen teman-teman jadikan dia sebagai soto, you akan tiap hari makan soto enak. Benar gak? Tapi komitmen itu jadikanlah dia seperti nasi putih yang air putih yang teman-teman makan dan minum tidak pernah bosan. Dan itu ada di dalam diri kita. Itu your commitment. Kadang kita menjadikan itu menjadi habit. Dan kita tidak memikirkan lagi itu komitmen. Kenapa habit? Ketika jadi habit, you mulai lack of focus ya. Maka you harus buat the next commitment. Kadang kita dikontrol oleh subconscious kita. Subconscious itu udah perjalanan hidup kita yang lama. Dan kita balik. Komitmen, you harus aware. You harus sadar. Setiap hari you harus sadar bahwa oke, gue mau kerjakan ini loh. Gue mau kerjakan ini loh. Dan itu every morning. Kenapa selalu pembicara bilang you harus tempel goalsnya itu menunjukkan komitmen you lihat tiap hari. Itu menyadarkan you punya awareness. Bahwa lu harus kejar itu loh. That is commitment. Komitmen dengan tujuan yang harus teman-teman capai. Kalau belum nyampe, it is not commit. Saya berjuang untuk dapat PPH. Itu my commit apa? Gue harus dapat. Apakah hanya Prudential? No, AXA, Allianz, Manulife, Sequis, semua saya coba. Kenapa? I need insurance. Gitu loh. Saya perlu insurance. Tapi karena saya di Prudential, kenapa saya nggak tulis surat ke Prudential? I am AD. Gitu loh. Kenapa lu nggak bisa proteksi saya sebagai seorang leaders? Ya mungkin kebijakan itu dikeluarkan oleh Prudential sehingga saya boleh karena leaders. Jangan orang yang sakit gagal ginjal teman-teman ajukan pada orang diterima. No, dia jadi agent dulu, jadi leaders dulu, jadi AD. Mungkin Prudential akan kasih gitu ya. Kalau nggak akan dikasih gitu loh. Karena itu kebijakan perusahaan. Yaitu anugerah. That is komitmen yang teman-teman harus belajar. Maka komitmen never give up. Oke, di dalam bangun bisnis, saya ajak teman-teman, we are a leaders. Jangan ngelihat teman-teman leaders itu, oh you are leader. No, agent adalah leaders. Ya, AD itu leader status. Tapi setiap kita adalah leaders. Ya, kita adalah leaders itu seorang pemimpin. You are pemimpin nggak? Mana yang agen? Mana yang agen? Ya, pemimpin nggak? Pemimpin atas siapa? Bisa nggak diri sendiri memimpin diri sendiri untuk mencapai goals yang mau? That is commitment. Kenapa diri sendiri tidak bisa push diri sendiri untuk mencapai goalsnya? Siapa? Perlu orang lain yang nge-push? No. Diri harus dorong diri untuk diri maju. You are a leaders of yourself, tapi you perlu orang lain yang dorong, kan aneh. Sebagai seorang pribadi, you are a leader. Seorang leaders itu harus berani buat keputusan. Dia harus ambil keputusan dari banyak hal. Gue harus ambil keputusan nih. Setelah ambil keputusan, teman-teman tadi saya bilang leaders, pindah. You ada yang mau pindah, ada yang enggak. Karena you are leaders, terserah lu mau pindah apa enggak. Saya nggak bisa ngatur teman-teman. Tapi ada yang follow pindah, ada yang enggak. Karena you sudah ambil keputusan, gua mau stay. Karena di bawah bangku saya sudah ada amplopnya. Saya stay. It's okay, it is your decision. Setelah you ambil decision, you take konsekuensi. Zong. 10.000, 50.000, 100.000, benar nggak? Ada konsekuensi yang teman-teman harus ambil. Dan jangan menyesal, jangan marah. Karena you take actionnya sudah ambil, ada konsekuensinya.
You ambil nggak? Gitu. As a leader, setelah dia take action, dia ambil keputusan, dia menerima konsekuensi. Yang ketiga, dia harus responsible. Dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Atas keputusan yang dia sudah ambil. Dan dia menerima konsekuensinya. Setelah dia menerima konsekuensinya, ingat, there is no regret. No regret, tidak ada penyesalan. Kenapa? You already take action. Ya, you udah take action, udah ambil keputusan. Tidak boleh ada regret. Maka setelah teman-teman menjalani bisnis pro, apapun dari sebelum bisnis, apapun dari pekerjaan apapun, pindah ke pro, you jadi seorang leader, you sudah ngambil keputusan, jangan regret. Jangan ada penyesalan, aduh gue kayaknya enakan bisnis yang lama ya, gue kerjaan yang lama. Do not. Karena you are a leader, ini dikasih keputusan bebas. Ketika teman-teman ambil keputusan yang bebas, tidak boleh ada penyesalan. Kerjakan terus sampai tujuan yang teman-teman mau tercapai. Oke? Yang kedua, setelah ambil keputusan tidak boleh regret, tidak boleh menyesal, you tidak boleh turning back. Tidak boleh putar balik, kayaknya gue balik lagi karyawan deh. Come on, lu join ke Prudential, bangun bisnis mau ngapain? Ada harapan besar, ada bisnis yang besar. Terus you mau turning back. Banyak dari kita mengizinkan diri kita untuk turning back. Teman-teman kalau nonton film Shaolin, itu ada lubang anjing. Nah, dia lari lewat situ. Kenapa? You kasih kesempatan untuk balik. Menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang yang mau maju, menjadi seorang businessman, there is no turning back. Struggling, semua struggling. Berjuang, semua berjuang. Tapi ketika teman lakukan terus, teman akan capai kok. Ketika saya mengejar PPH terus, saya tidak ada turning back. Kok gue nggak mau sapita. Even semua orang bilang, lu gila Hen. Istri saya bilang, lu nggak salah ngajuin lagi. Lu medical lagi bayar. I don't care. I don't care. Gue kerjakan terus. Berapa banyak leader saya juga, lu gila ya. Lu kan bayar, ya I don't care. Lu nggak tahu apa yang gue pikirkan. Gue harus kerjakan. Gue harus kerjakan. Tapi setelah saya dapat, gila ya si Henry bisa terima. Apa yang teman-teman lihat? Gila orang gagal ginjal bisa terima loh. Tapi you tidak tahu apa yang saya perjuangkan 13 tahun. Every years gue ribut dengan pro. Every years gue berjuang dengan pro. You tidak tahu. Makanya ketika you berjuang as a leaders, orang lain nggak tahu cara kita berjuang. Enjoy the process aja. Enjoy aja sendiri. Kenapa? Hasilnya you yang nikmatin. Gak mungkin Dinda yang kerja mati-matian yang nikmatin Pak Romi. Ya gendeng, gak mungkin teman-teman. Teman-teman udah move 100.000 Bu, dapat 100.000 enak gak Bu? Oh lihat handphone. Enak gak Bu dapat 100.000? Boleh gak kasih Pak Romi? Gak mau. Siapa yang mau kasih you kerja terus kasih orang lain? Dah. You berjuang, you bekerja, you yang nikmatin. Maka do not regret. Do not turning back. Yang ketiga, never give up. Ya, never give up. Kerjakan itu terus sampai capai. Dan never give up. Berjuanglah itu. Ya, saya tidak pernah give up. Saya even sakit pun, teman-teman jarang ngelihat saya keluh. Teman-teman nggak tahu 3 bulan ini saya kerjakan LinkedIn untuk rekrut ProVenture. Udah 500 sampai 1.000 orang. Ya kan? Dapat nggak? Dapat, yang datang mah banyak. Ya, tapi join belum. Nyesel? Enggak. Karena saya upgrade my skill every day. Kemarin kita belajar sama Pak Herman, TikTok. Pak Herman langsung pakai cara saya, sudah dapat 50 orang. 25 orang respon. Ya, kita belajar. Kita selalu upgrade. Ya. Jangan pada waktu teman-teman bangun bisnis melihat hasil. You akan kecewa. Tapi lihat you punya proses sudah menuju kepada your goals atau tidak. Lihat, yang penting lihat prosesnya menuju goals atau tidak. Kalau prosesnya makin jauh sama goals, maka you punya proses salah. Betulin prosesnya. Betulin. Kalau kita melihat goalsnya terus, aduh gue gini, you stress loh. Bagi saya stres. Kok gue nggak nyampe nih, nggak nyampe. Udah ditinggalin aja goalsnya. Udah ditinggal, diomelin lagi sama leaders. Udah gak? Gitu. Teman-teman please belajar.
Ya, satu ketika ambil keputusan, do not regret. Jangan turning back. Oke, dan never give up. Never give up gampang diomongin, susah dilakukan. Susah banget dilakukan never give up. Ya, kadang apa? Ketika saya 500 sampai 1000 orang dingin, aduh kayak capek banget, capek teman-teman. Gua japri setiap orang gayanya berbeda, maksudnya. Henry, lu sudah start link Pro Venture. You mau give up? No. Oke, gua kerjakan lagi. My goals every day 50 orang. Saya bukan iklan, saya japri one on one. Orang di LinkedIn itu gua japri one on one, gua texting one on one. Kenapa? Saya sudah 15 tahun di Pro. Oke. Dan orang yang level saya udah umur 48-an kan. Ketika dia masuk ke Pro, mereka mau nggak usia begini? It's challenging. Mau nggak mau saya mesti cari orang yang dulu gue join umur 30-an. Jadi sekarang saya cari di LinkedIn orang yang 30-an. That's my market. Itu marketnya yang baru. Ya, kenapa? We doing business. Kita sedang bangun bisnis. Di LinkedIn itu lautannya luas. Ya, memang membernya 20 juta doang usernya. Come on, lu nyari 1000 ya gempor kok. Nggak usah ngomong 20 juta, 1000 ya gempor gitu, mau 10.000. Ke 20 juta lu masih jauh, men. Itu lautan luas yang tidak akan habis. Kerjakan saja. Instagram 100 juta, you bisa boleh cari. Banyak. Gitu. Tapi tidak melupakan yang teman kita. Ya kan? Kan kita ada waktu kosong ya, gue tinggal ping aja kepada orang yang di LinkedIn. Enggak? Kenapa? Karena I do it untuk never give up, untuk jadi. Someday akan terbentuk. Mungkin this year saya cuma lagi belajar. Memang saya tarik dulu dua langkah mundur untuk saya belajar. Tapi someday saya yakin akan jadi. Dan saya akan dapat polanya. Bangun bisnis cuma nyari pola. Pola saya berbeda dengan pola teman-teman. Pola Anton berbeda dengan Romi. Pola Anton berbeda dengan Pak Herman. You akan punya polanya masing-masing. Maka carilah pola teman-teman. Setelah itu commit with your decision. Kerjakan terus menerus, never give up. Oke? Nah, di dalam bangun bisnis ada 4 hal orang-orang di dalam memulai bangun bisnis, oke? Dalam kehidupan. Ada orang bangun bisnis dimulai dengan be yourself. Jadilah diri lu, lu mau bisnis apa, hobi lu apa, lu kerjain aja. Ketika hobi itu tidak menghasilkan apa yang teman-teman lakukan. Ini orang sebutnya kebanyakan dengan passion. Oh, gue nggak passion. Apakah saya passion dengan Prudential? No. It's not my style bisnis ini, gitu loh. Gitu. Apakah teman-teman bangun bisnis ini dengan be yourself? Ingat, be yourself itu standar you yourself. Kalau yourself nggak mau kerjain, nggak kerja tuh. Maka jangan bangun bisnis karena be yourself. Berbahaya karena yourself itu terbatas. Yourself itu mau kerjakan yang you suka. Kalau yang you nggak suka, lu tinggalin. Wah, nasabah ini rese, gue tinggal lah. Ya kan? Prospek ini susah, gue tinggal lah. Karena not my style. Maka saya ajak teman-teman ke level kedua. Bangunlah bisnis karena you are responsible. Karena teman-teman punya tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada partner bisnis, kepada agent, kepada nasabah. You punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menghidupi keluarga. Apapun gue suka nggak suka, gue kerjain. Karena ini peluang dan gue harus kerjakan dengan tanggung jawab. Saya start dari level ini jalanin Pro. Bukan dari saya punya be myself, no. Struggling ini takes time. Tapi saya punya rasa tanggung jawab. Saya kerjakan ini dengan tanggung jawab. Gitu. Ya, saya ajak teman-teman masuk ke level kedua. Level ketiga, saya kerjakan sesuatu dengan outstanding. Saya mau berikan yang terbaik, yang paling gila itu outstanding. Oke, saya kerjakan itu dengan outstanding, dengan target. Karena saya sudah kerjakan dengan tanggung jawab, maka saya harus hasilkan dengan outstanding.
Standar teman-teman outstanding. I am the best. Gue mau jadi nomor 1. Gue mau jadi besar. Itu your goals. Udah lebih lagi tuh. Saya kerjakan dengan mau standarnya outstanding. Yang keempat, ya, you do it the business because your vision. Karena visi teman-teman. Ya, saya bangun bisnis karena saya pengen punya agency. Do it for that. Saya bangun bisnis karena grup saya pengen 500 leader. Do it. Saya kemarin dipindah Kuadran, Reza, gue pengen punya yayasan pendidikan buat anak-anak. Do it. Jangan jadi impian di siang bolong. Kerjakan. Itu yang mendorong berapa modal yang akan diperlukan. 5 miliar? Gimana lu kumpulin 5 miliar? Di mana tempatnya? Kapan lu akan bikin? 5 tahun dari sekarang, 10 tahun, atau cuman, ya gue mau bikin yatim piatu nanti aja. Saya ada satu orang, seorang adik besar, gue mau bikin yayasan yatim piatu. Saya tanya sampai sekarang, gimana? Belum lu. Terus lu udah gak pernah ngomong lagi sekarang, lu kubur tuh ya impian lu. Gue selalu mengingatkan lu. You punya visi? Teman-teman punya visi? Please write down. What is your vision? Apa visi teman-teman? Perjelaslah visi itu. Perjelas visi itu. Kerjakanlah visi itu dengan benar-benar. Kenapa? Visi itu yang menentukan arah teman-teman. Ya, udah 12:30. Saya ambil terakhir. Saya ambil dari Robbie October. Ya, Robbie October bilang sama kita pada waktu strong commitment. Siapa yang masih ingat? Ada 4 hal. Nah, 1, punyalah tujuan yang jelas. Ya, punyalah tujuan yang jelas. Ya, setelah punya tujuan jelas, itu harus jelas. Gue mau ngapain di situ, kerjaan gue apa, gue bagaimana kerja. Udah itu take action. Dia bilang take action, bukannya gue mau. Ya, kemarin orang, gue mau bikin yayasan. Ya lu mau doang nggak pernah kerjain. Kapan lu terjadi? Mau itu belum melakukan. Gue mau doang lu di mulut. Yang kerja cuman mulut. You perlu take action. Ya, you harus take action. Setelah itu review. Yang you kerjakan menuju ke visi atau tidak. Review. Hari ini antara Jumat Agung dan Paskah ini adalah tempat kita merefleksikan diri. Besok itu apa? Ada harapan nggak di depan? Visi itu harapan kita. Visi itu harapan yang kita ingin capai loh. Kalau gua nyampe, gua dapatnya apa? Untuk capai itu you need commitment. Oke? Yang keempat adalah fleksibel. Ya, you need fleksibel. Fleksibel apa? Mungkin waktunya nggak 1 tahun, mungkin 2 tahun. It's okay selama yang kita kerjakan menuju your goals, your vision. Ya, saya tutup dengan satu cerita. Teman-teman ada satu keluarga mau pergi, oke? Kita anggap teman-teman mau pergi pakai kendaraan, mau pakai pesawat atau mau pakai perahu, kapal boleh silakan. Kemarin dari Labuan Bajo, oke? Itu pakai kapal, oke? Kita ambil yang pakai mobil yang paling gampang, oke? Satu orang, Anton, saya ambil contoh. Anton dan keluarganya ingin pergi ke puncak. Kenapa ke puncak? Rizka tanya, benar tak? Ton, ngapain ke puncak? Kan dia mesti tahu tujuannya. Oke, ini saya ambil cerita. Jadi teman-teman dari 4 hal ini bisa tahu, apain tujuannya ke puncak? Lu cuma main-main? Nggak mau, Rizka. Oh, kita pergi ke sini, ke Taman Safari supaya anak-anak bisa main, nonton, lihat binatang. Terus apa lagi? Oh, ke Cimory atau kemana. Dia mesti tahu tujuannya. Kalau nggak dia pergi aja ke puncak gitu. Anton juga capek gue nyetirin. Ngapain lu buang-buang bensin, buang-buang waktu. You must know the goals, tujuan yang jelas. Oke? Maka itu penting tujuan yang jelas. Saya mau ke puncak. Dia tanya kapan perginya? Hari apa? Lagi kerja atau tidak? Lagi liburan atau tidak? Oke, hari ini jam segini kita pergi ya. Kita nginep di hotel ini. Itu jelas. Hari pertama itinerary ini. Hari kedua itinerary ini Rizka udah atur. Dan ingat suami istri sepakat. Sepaham. Oke, di dalam bangun bisnis teman-teman, di dalam bangun visi, please sepakat suami istri. Sepaham.
Oke, supaya tidak ada keributan di dalam mobil. Di dalam membangun bisnis itu sepaham itu penting. Visinya sama, dua-duanya sama, dua-duanya ada yang mengurangi egonya, ada yang menjaga egonya, ya supaya tidak ribut di dalam mobil. Nightmare, lu ke puncak ribut-ribut, lu pulang aja dah, nggak jadi. Dia turning back, benar nggak? Oke, maka sepaham. Goalsnya udah jelas, dia udah tulis. Oke, detail. Detail loh. Maka visi itu harus detail. Oke, apa yang dilakukan oleh Anton? Dia preparation. Untuk take action tuh dia preparation. Dia cek mobil, oke naik apa? CR-V, oke dia cek mobilnya, bensinnya ada nggak, remnya oke nggak, shock breakernya air radiator oke nggak, semuanya oke nggak? Oke, mobilnya bersih nggak? Dalam, karena ada anak-anak. Oke, bagasi berapa banyak? Cukup nggak kopernya buat taruh? Lu kita berapa hari? Dia mesti cek uangnya berapa banyak yang perlu dibawa. Tapi nggak perlu lah, Anton tinggal gesek doang gitu kan? Nah, kan? Nah, atau tinggal Rizka. Nah, Rizka bayar gitu. Dia kan nggak gitu doang. Nah, okay. Tapi dia preparation teman-teman. Ya, Anton dan Rizka itu preparation semua dan dia take action. Apakah dia pakai? Anton besok pagi kita pergi ya ke Taman Safari, anak-anak datang nggak ke hotel lu, kita pergi. Apakah pergi ya siang? Tidak, dia akan pagi siap-siap, pagi-pagi subuh udah siapin semua, udah di mobil, pagi-pagi bangun nggak pergi. Ingat, when you punya goals, you punya tujuan yang jelas, you sudah preparation dari awal. Kerjakan dan take action. Naikin barang pagi-pagi, anak-anak bangun, ayo naik, ayo kita berangkat. Berangkat. Oke, di dalam berangkat, dia tahu jalurnya nggak? Dia harus ada Google Map-nya kan? Dia harus jalurnya lewat mana? Ya kan? Tapi sometimes dari Jakarta ke Bogor, ke Puncak, itu ada apa? Ada rest area. Oke, ada Starbucks. Mampir dulu, Pak, aku mau kopi, kata Rizka, gitu kan? Dia ngopi di Starbucks. Ada playground anak-anak main dulu. Sometimes kita mengejar goals bisa begini. Kita bisa lack of focus. Sehingga komitmen kita mau pergi kepada Taman Safari yang jam 10, kita bisa lag. Kenapa? Karena kita nggak ingat komitmen kita. Karena kita lack of focus. Maka perlu awareness untuk kita sadar, kita masih jam 10, beli kopi aja, kita pergi lagi. Tapi sometimes kita berkompromi. Maka diperlukan itu fleksibilitas. Oke, jam 10 boleh nggak? Oke, kita berarti ada yang dihilangin. Kita ke safari jam 12 saja. Ya itu bisa fleksibel. Goalsnya pergi. Tapi lu boleh atur fleksibel. Evaluasi ada, karena ada anak-anak lebih fun main playground, it's okay lah. Gitu loh. Dia yang penting goalsnya mesti nyampe. Tapi di dalam perjalanan ada challenging. Di dalam perjalanan tuh, Anton dan Rizka bisa ribut. Ya, satu, Anton punya ego, gue maunya jam 11 nyampe di safari. Rizka bilang anak-anak perlu main. Nah itu punya discussion yang bisa berbeda. Nah itu perlu ada kompromi. Suami istri, perlu ada kesepahaman. Tapi jangan cari ribut. Ingat kembali kepada what is your goals. Kembali ke tujuannya. Ya, supaya ada toleransi di dalam ini. Ya. Jadi kerjakanlah itu di dalam itu komitmen. Komitmen itu you harus aware. Ya, akhirnya pergi, nyampe. Ya, nyampailah di sana. Itulah teman-teman disebut komitmen. Di dalam perjalanan, you tahu goals-nya, you take action, you ada evaluasi untuk menuju goals, you ada fleksibel di dalam timingnya, pekerjaannya, supaya tidak menjadi beban. Karena kalau komitmen menjadi beban, gue harus nyampe jam 10, nyampe, lu stres. Jika komitmen tidak ada fleksibel, ingat fleksibel bukan berarti you lari hilang, bukan. Fleksibel you boleh mengalami proses untuk kembali. Ya, bukan loss. Ingat selalu kembali ke Google Map-nya, jalannya ke sana ya. Nah, kebanyakan orang di dalam dia main di rest area atau dia mampir di Bogor, dia lupa dia turning back. Udahlah, udah kemalaman, gua nggak usah lah, besok aja, besok lagi. Nah ini banyak orang suka begini. There is not commitment.
Whatever komitmen itu, you harus achieve, harus nyampe. Ya, apapun teman harus nyampe. Tidak boleh kasih kesempatan untuk tidak nyampe. Setelah nyampe, you make a new goals, a new commitment. Ya, komitmen dilakukan setiap hari menjadi habit. Setelah jadi habit, it is not commitment karena you sudah menjadi habit. Karena habit itu tidak aware. Gue bangun jam 5 pagi itu habit. Pagi jam 5 pagi sholat subuh, udah habit. Tapi dia masih sadar, pada waktu sholat subuh apa yang lu doain? Apakah setiap hari doa yang sama? Coba Anton ngomong sama Rizka, tiap hari ngomongnya sama, bosen gak dia? Ya Tuhan, lu doa yang sama gue bosen. Gitu loh. Masa sama-sama terus, nggak ada yang lain? Memang hidup cuma sama doang? Enggak, berbeda. Gitu. Belajar teman-teman. Ketika ini sesuatu yang nyampe, yuk kita bikin a new commitment. Baru you bisa grow. Baru teman-teman bisa growing. Ya, saya ajak teman-teman, marilah kita berkomitmen di Q2 ini. Kita punya tagline ada strong commitment. Jadilah seorang leaders yang berkomitmen. Leaders is not AAD, is not AD. We are a leaders. Kita adalah pemimpin. Pemimpin of yourself. Kalau diri tidak bisa memimpin diri, siapa yang mau memimpin? Diri tidak bisa memimpin diri, gimana you punya tim? Know yourself. Ya, know yourself totally. Semuanya kenal, baru you bisa kenal orang lain. Kalau teman-teman tidak bisa mengenal diri teman-teman, you gak akan bisa kenal orang lain. The true leaders, know yourself. PR teman-teman adalah memperkenalkan diri teman-teman dan teman-teman tahu kapan saya mood, kapan saya semangat, kapan saya down, bagaimana saya responnya atas segala kalau saya down. Kalau ini mentok, apa yang teman-teman lakukan? This is your commitment. Ini yang teman-teman harus lakukan. Oke, selamat pagi, thank you, itu dari saya. Oke, tepuk tangan yang meriah, kita bangkit berdiri. Jadi, poinnya you are the boss ya Pak. Semuanya bos ya, buat diri sendiri ya teman-teman. Oke, kita kasih apresiasi buat Pak Henry. Terima kasih banyak untuk sharingnya, luar biasa banget.